Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan kami boleh kembali ibadah secara online ini Tuhan. Di dalam kesempatan yang besar ini izinkan kami boleh merenungkan kembali firman Tuhan. Sebagai penghibur kami bahkan penguat iman kami di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Bapa di surga Engkau hadir di dalam situasi kami ketika kami sedang mendengarkan firman ini secara online. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan bekerja di dalam firman ini, agar kami boleh mengerti, memahami, bahkan Tuhan menjamah setiap hati kami, agar kami boleh mengerti dan juga memahami apa yang dimaksud dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman ini dengan benar, semuanya berasal daripada Kristus Tuhan, karena nama Tuhan yang akan disingkapkan dalam firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam. Kita kembali dalam ibadah di dalam kesempatan yang baik ini. Berharap kita semuanya di dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Saya akan membacakannya kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang di rumah boleh mengikutinya di dalam hati. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini saya berbicara kepada kita tentang tema datang pada Yesus. Saat badai sedang menimpa kita, saat masalah telah menimpa kita, saat krisis menimpa keluarga kita, saat kita mendapatkan pemecatan di dalam pekerjaan kita, saat banyak sekali pergumulan di dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, dalam keluarga kita. Pertanyaan saya, saudara temui pertama kali siapa? Bagi orang lain, mungkin Tuhan menjadi sesuatu yang dikesampingkan. Tapi bagi kita orang yang percaya, ketika badai masalah sedang menantang kita, yang pertama kita temui adalah Yesus. Kita datang kepada Yesus karena Yesus telah memberikan jaminan dan akan memberikan jaminan kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ayat firman Tuhan kepada kita di malam hari ini, saudara, merupakan salah satu ayat penghiburan bagi setiap kita yang mendapatkan permasalahan dalam kehidupan kita ini. Tentu tidak asing bagi kita karena setiap harinya mungkin kita membaca ayat ini. Ketika mungkin saudara dan saya di dalam kesulitan ekonomi, dalam kesulitan di dalam rumah tangga kita, di dalam situasi pekerjaan kita yang macet. Seringkali ayat ini kita baca sejenak dan ini menjadi penghiburan atas kita. Tetapi terlepas dari apa yang kita nikmati dalam firman Tuhan ini, ada makna yang Tuhan singkapkan kepada kita ketika kita membaca firman Tuhan ini. Datang pada Yesus menjadi solusi yang paten bagi orang yang percaya. Datang kepada manusia mungkin sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan untuk sementara. Tapi datang kepada Yesus sesuatu yang sangat diharapkan oleh Tuhan kita. Ketika kita datang kepada manusia yang adalah kekecewaan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan yang ada adalah ketenangan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Ayat ini dikatakan Yesus kepada orang-orang yang saat itu mendengarkan khotbahnya. Bahkan sebelumnya Yesus mengatakan ini kepada semua orang pada saat itu, marilah kepadaku. Karena apa? Di ayat sebelumnya, bahkan perikop sebelumnya. Ada kasus bahwa Yesus telah menemukan ada 3 kota yang dikecam Yesus. Karena mereka adalah orang-orang yang menolak dan tidak bertobat. Sangat disayangkan bila itu hadir di hidup kita hari ini. Begitu kecewanya Yesus di kota ini. Siapakah kota itu? Itu adalah Khorazim
Betsaida dan Kapernaum. Ketiga kota ini adalah kota yang sering menikmati mujizat yang Tuhan Yesus berikan. Tapi sangat disayangkan adalah dari begitu banyak mujizat yang diterima oleh ketiga kota ini, satu orang pun tidak ada yang bertobat. Bahkan Yesus berkata bagi mereka, Tirus dan Sidon pun yang dikatakan telah diberi hukuman oleh Tuhan, lebih besar hidup dosanya dari ketiga kota ini. Saudara yang terkasih, begitu sedihnya Tuhan kita melihat kehidupan manusia pada zaman dia. Begitu sedih Yesus melihat kehidupan manusia. Maka Yesus mengatakan di ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Bukan ketika kita sedang lemah. Bukan ketika kita sedang berbeban berat. Maka baru kita datang kepada Tuhan. Itu Tuhan tidak mau. Dalam segala keadaan kita apapun. Baik suka maupun duka. Baik senang maupun sedih. Ingat datangnya kepada Tuhan. Lalu apa yang kita katakan kepada Tuhan ketika kita sedang bersuka cita? Kita mengucapkan syukur Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana kita ketika dapat masalah dalam kehidupan kita? Apa yang kita sampaikan kepada Tuhan? Kita bersyukur kepada Tuhan atas masalah itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Ada ajakan yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Bahkan semua orang ketika kita mau datang kepada Tuhan. Yesus menawarkan sesuatu kepada kita. Marilah kepadaku. Betapa istimewanya setiap orang Bapak Ibu. Bahkan dikatakan marilah kepadaku semua orang. Bukan dikatakan setiap orang. Kalau setiap orang berarti terbatas Bapak Ibu Saudara. Mungkin hanya orang Yahudi dikatakan Tuhan Yesus. Atau hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus saja yang dialamatkan kalimat ini. Tetapi dikatakan semua orang. Berarti termasuk saya Bapak Ibu. Termasuk anak kecil. Termasuk pemuda. Termasuk orang tua. Semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Maka solusi yang terbaik untuk melepaskan kita dari letih kita, dari beban kita adalah bertemu dengan Tuhan. Amin. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Seringkali kita memberikan pengertian tentang ayat ini. Kita beranggapan bahwa ayat ini yang lemah, letih, lesu itu adalah dan berbeban berat itu adalah seperti ketika kita sedang krisis, ketika kita sedang mengalami penyakit yang sangat parah, maka kita termasuk adalah orang-orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Di dalam konteks ini tidak dimaksudkan itu. Yesus memaksudkan apa? Orang yang letih, lesu dan berbeban berat adalah yang pertama. Di dalam situasi pada zaman itu, Yesus melihat ada sesuatu yang sangat-sangat membuat orang terikat oleh budaya pada zaman itu. Saudara, ketika saudara ingin membaca bagaimanakah budaya dan adat istiadat orang Yahudi. Mereka memiliki hukum Taurat itu ada 5, yaitu Pentateuch. Ketika sudah berkembangnya zaman, bayangkan Bapak Ibu Saudara. Adat, budaya dan tradisi itu menjadi 600 lebih Bapak Ibu Saudara. Dan kehidupan mereka. Tak boleh satu orang pun bisa melalaikan yang 600 lebih ini saudara-saudari. 10 hukum Taurat saja Bapak Ibu. Banyak kita yang gagal. Apalagi 600-an ini membuat kehidupan orang Yahudi menjadi terikat dan tidak bisa berhasil mencapai kehidupan yang sempurna di hadapan Tuhan. Karena apa? Salah satu saja gagal, lalai di dalam 600-an budaya dan tradisi ini. Maka semua kehidupan yang berbau kerohanian itu akan rusak sama sekali. Maka orang-orang seperti itulah yang disebut dengan letih lesu pada zaman Yesus. Maka orang yang terikat di dalam ikatan duniawi. Orang yang sedang diikat oleh aturan-aturan tradisi duniawi. Tuhan katakan, mari saya akan berikan solusi. Kuncinya datang pada Yesus. Lalu apa yang dimaksud dengan berbeban berat? Berbeban berat yang Tuhan maksudkan adalah seseorang yang sedang diikat oleh dosa. Ketika seseorang sedang jatuh ke dalam dosa, orang itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Biarpun mungkin ketika kita sedang salah, orang bilang begini, udah, berubahlah. Tapi dari apa yang kita dengar dari orang lain, kita sedang diikat karena upah dosa adalah maut. Maka Yesus berkata, marilah kepadaku. Karena jalan yang terbaik untuk melepaskan kita dari ikatan dunia dan ikatan dosa, datang kepada Yesus.
Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Ketika Yesus memberikan ajakan itu, bahkan undangan itu. Bahkan setiap orang yang letih, lesu dan berbeban berat itu berhasil datang kepada Yesus. Yesus memberikan janji. Dia katakan begini, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sesuatu yang sangat istimewa Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan di dalam Mazmur dia katakan, carilah Tuhan selama Tuhan dekat. Bahkan di dalam firman Tuhan dia katakan, hanya dekat kepada Allah saja aku tenang. Jadi di dalam hal ini saudara yang terkasih, ketika kita datang kepada Tuhan, kita membawa keletihan kita di hadapan Tuhan. Kita membawa beban kita untuk Tuhan lepaskan semuanya itu. Tuhan katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan penekanan bahwa hanya dirinya saja, Yesus saja yang bisa memberikan kelegaan. Manusia tidak bisa. Orang Farisi pada zaman itu tidak bisa. Ahli Taurat pada saat itu tidak bisa. Ahli agama tidak bisa menjamin kelegaan kepada setiap orang. Maka Yesus katakan, marilah kepadaku. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan ini memberikan peringatan kepada kita, bahkan himbauan kepada kita. Bahwa caranya untuk menerima kelegaan adalah datang kepada Yesus. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Ketika Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Kelegaan itu adalah dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu Bapak Ibu Saudara kalau di dalam terjemahan lain dia katakan perintah. Ikutilah perintahku yang kuberikan. Di dalam terjemahan ini dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Di dalam pikiran kita kuk itu sesuatu beban, penderitaan tapi bukan. Kuk yang dimaksudkan Yesus itu kuk yang sangat berbeda dari perintah dunia ini. Kalau kuk yang diberikan dunia itu membebani hidup kita, menderitakan hidup kita, bahkan menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi kuk yang Tuhan maksudkan adalah kuk kasih. Hukum kasih. Dari semua hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan genapi di perjanjian baru, ada dua. Hukum kepada Allah, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Itu yang harus dipikul oleh setiap orang. Ketika Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan katakan, pikul hakuk yang kupasang. Tuhan berikan kuk kasih. Hukum firman Tuhan kepada setiap orang, kita pikul Bapak Ibu. Seringkali kita tidak mau memikul kebenaran. Tapi itu katakan, pikul hakuk yang kupasang. Kuk yang diberikan Yesus itu bukan kuk penderitaan. Tapi kuk yang sangat berguna dan menghantarkan kita mengenal kebenaran saudara-saudari. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan kepada kita. Pikul hakuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kuk yang dipasang Tuhan itu. Kita akan mampu memikulnya jika kita belajar kepada Yesus. Belajar mengenal siapakah kebenaran. Belajar mengenal untuk hidup di dalam kehidupan rohani yang beres Bapak Ibu Saudara. Maka saudara kuk yang dipasang Tuhan itu kepada kita. Kita akan mampu melewatinya dengan apa? Sukacita. Dia katakan, aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kuk yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah kuk beban, tapi sebuah yang memberikan jiwa kita tenang Bapak Ibu Saudara. Seperti dalam Mazmur tadi, hatiku tenang bila dekat kepada Tuhan. Jadi kuk yang Tuhan berikan kepada kita adalah kuk yang membawa jiwa kita tenang. Akhir-akhir ini hidup kita sedang dalam kesibukan. Akhir-akhir ini kehidupan kita di dalam kekhawatiran. Maka oleh karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, jiwa kita akan dipuaskan dengan ketenangan berasal daripada Tuhan. Seringkali kita mendapatkan masalah. Bahkan dalam akhir-akhir ini dengan adanya wabah ini. Membuat kehidupan kita dibatasi. Keseharian kita dibatasi. Kita mau berbaur kepada teman-teman kita pun dibatasi. Sesuatu yang meresahkan kita saudara-saudari. Tapi ketika kita datang kepada Yesus. Karena beban kita, karena kekhawatiran kita. Bahkan Tuhan memberikan kuk yang baik itu kepada kita. Dia katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dunia tidak menawarkan ketenangan dan kelegaan Bapak Ibu. Orang tua kita tidak menawarkan ketenangan. Biarpun orang tua kita bilang, udah kamu tidur di hotel yang bintang 5. Ketenangan cuma 1 malam Bapak Ibu Saudara. Tapi ketenangan yang diberikan Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam arti kekekalan Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Marilah belajar kepada Yesus agar engkau mengenal dengan baik kuk itu sendiri.
Kuk itu sendiri engkau bisa tahu dan bisa memikulnya dengan baik, dengan sukacita, maka dengan itu belajarlah pada Yesus. Dengan cara apa? Belajar dari firman Tuhan. Dalam Mazmur dikatakan, renungkanlah firmanku, Tauratku siang dan malam. Dari merenungkan firman itu, kita akan belajar memikul kuk kasih itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kuk seperti apakah yang diberikan Yesus di ayat ke-30 Tuhan genapi. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara harus perhatikan ini, kuk yang dipasang Yesus itu bukan kuk yang sangat pahit. Bukanlah kuk yang sangat asam atau asin. Tapi kuk yang dipasang Yesus adalah kuk yang sangat enak. Bahkan di dalam terjemahan lain dikatakan kuk yang sangat penuh anugerah. Berarti Tuhan memberikan kenikmatan di dalam memikul kebenaran Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kenikmatan untuk kita boleh hidup bersama dengan Tuhan. Dan bahkan dikatakan bebanku pun ringan. Saudara yang terkasih, memikul kebenaran itu tidak berat. Yang memberatkan kita adalah ketika kita mengeluh memikulnya. Itulah yang memberatkannya. Tapi Yesus katakan kuk yang kupasang itu adalah kuk yang sangat enak, yang sangat manis, yang sangat membuat kita merasa bisa memuaskan hasrat kita untuk datang kepada Tuhan. Maka dia katakan, kuk yang dalam pandangan dunia ini sebagai beban saja, dalam pandanganku itu sebuah keringanan. Dalam arti bahwa kita yang hidup di dalam Tuhan, situasi apapun yang menimpa kita, dalam pandangan dunia ini kita sedang dihantam oleh krisis dalam masalah-masalah apapun. Tapi jika kita datang kepada Tuhan, kuk itu sendiri menjadi sebuah keringanan bagi kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Siapakah di antara kita yang sampai hari ini tidak memikul beban? Setiap orang telah memikul beban. Dari anak sekolah minggu, dari anak-anak sampai orang tua. Beban itu terus berjalan waktu. Bahkan semakin bertambahnya usia kita, beban itu semakin berat. Tanggung jawab itu semakin berat. Bagaimana cara kita supaya kita berhasil memikul kuk itu sendiri? Datang kepada Yesus. Amin. Kuk itu Bapak Ibu Saudara tidak hanya dikenal ketika 2 ekor binatang dipakaikan kepada mereka. Kuk ini biasa dipakaikan kepada binatang. Apa itu kerbau, sapi atau binatang yang lain yang sedang dipekerjakan misalnya di sawah. Bahkan dikenal dengan tali kekang atau tali les. Gunanya apa? Untuk mengarahkan, menuntun si binatang itu, si kerbau itu untuk boleh bekerja dengan rapi. Saudara, tanpa kuk yang dipasang Tuhan kepada kita, hidup kita pasti apa? Memberontak. Hidup kita pasti tidak akan teratur. Maka Tuhan memberikan sebuah kuk kepada kita. Supaya hidup kita terarah Bapak Ibu Saudara. Nyaman. Bahkan kita tunduk di dalam apa yang Tuhan suruh kepada kita. Ketika seseorang yang mempekerjakan kerbaunya. Lalu kerbau itu setelah dipasang kekangnya. Ketika seorang pekerja itu, manusia itu, seseorang itu, petani itu. Mengarahkan kerbau itu, maka kerbau itu akan terarah sendiri. Tanpa belok sana, belok sini. Karena yang mengatur mereka adalah kekang itu. Tali kekang, tali les. Atau kuk itu sendiri. Demikian hidup kita. Seberapa apapun kehidupan kita, sebelah pun kehidupan kita dalam keluarga kita. Dalam ekonomi kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan terarah pada jalan yang benar. Seperti apapun tanah yang kita injak. Berduri, kerikil atau gunung atau datar. Ingat. Kita akan boleh melewati itu. Kenapa? Yesus yang memasang kuk itu kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita seperti seorang anak yang sedang dibuli oleh kawan-kawannya. Kita seperti seorang anak yang dibuli dan kita tidak punya orang untuk menolong kita. Lalu si anak itu ketika sedang dibuli, ia mengadu sama siapa? Sama papanya. Kelihatannya anak itu tidak ada penolong bagi dia pada saat ia dibuli, dilukai. Tapi ketika ia datang kepada papanya bilang, sudah nak, maafkan mereka. Papa yang akan ngomong sama mereka. Saudara, demikian hidup kita di hadapan Tuhan. Ketika kita sedang dalam kondisi apapun, kita harus datang kepada Yesus. Sebab itu solusi yang paten, yang baik kepada kita. Untuk kita menerima kelegaan, ketenangan jiwa. Dan kuk yang Tuhan pasang kepada kita. Menjadi sesuatu yang nikmat untuk kita boleh bersama-sama pikul. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuncinya apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Inilah menjadi kerinduan Yesus kepada kita, kerinduan Tuhan kepada kita. Mari kita belajar. Belajar kita untuk terus datang kepada Tuhan dalam kondisi saat ini. Bisa memungkinkan kita untuk malas datang kepada Tuhan. Bisa kita akui Bapak Ibu Saudara. Bahkan seringkali saya melihat di luar sana, banyak orang-orang begitu akhirnya menghindarkan diri dari ibadah-ibadah online ini. Bahkan saya mendengar sendiri, untuk apa ibadah online? Sama aja. Sesuatu yang dianggap remeh. Tapi sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya. Tuhan sedang menunjukkan perintahnya. Bahwa hanya untuk sementara waktu ibadahlah secara online. Kalau memang tidak memungkinkan Anda ibadah online atau kuota Anda mungkin tidak cukup. Uang Anda tidak cukup untuk membelikan kuota internet. Anda bisa ibadah rumah tangga sendiri. Dengan cara apa? Yang benar. Intinya firman Tuhan tetap disampaikan dalam rumah tangga kita. Itu yang terbaik. Maka datanglah kepada Yesus. Belajarlah kepada Yesus. Ingat setiap orang Tuhan telah memasang kuk. Dan kuk yang Tuhan pasang kepada kita. Jika kita mampu memikulnya. Itu berarti kita sedang belajar dengan baik kepada Tuhan Yesus. Melalui kebenaran. Oleh karena itu saudara yang terkasih. Di malam hari ini. Sekali lagi saya katakan firman Tuhan mengajarkan kita. Kita datang kepada Yesus. Karena itu solusi yang terbaik dalam kondisi kita apapun. Dan biarlah firman Tuhan ini memberikan semangat bagi kita. Untuk terus melangkah satu dengan yang lain. Melangkah maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Atau bukan belok kiri atau ke kanan. Tapi belajar melangkah ke depan. Untuk kita boleh melakukan kehendak Tuhan. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus memberkati kita dalam firman Tuhan ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang telah memberikan penghiburan bahkan menguatkan kami melalui firman ini. Kami bersyukur buat ayat firman Tuhan renungan malam ini. Dan biarlah roh Allah bekerja dan menyentuh hati kami. Memberkati firman ini agar berbuah dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir di dalam ibadah online ini. Yang ada di rumah mereka. Nama Tuhan dimuliakan. Dan biarlah setiap mereka boleh juga ditolong Tuhan. Agar mereka boleh mengerti firman ini. Berkati setiap keluarga daripada jemaat ini Tuhan. Yang sedang setia melihat, menonton dan mengikuti ibadah live ini. Dalam nama Yesus. Nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ini doa kami, hanya kami landaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari kita akan mengakhiri untuk